Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibuatnya video ini, kami atas nama saya Heni Wulandari dan saya Cecilia Ibu-Neni. Di sini kami akan membahas materi yang telah disampaikan pada minggu lalu, yaitu pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dari materi yang telah disampaikan pada kelompok sebelumnya, kami di sini akan membedah lagi dari persoalan yang telah disampaikan dari Bapak dosen kita. Yang pertama, bedah dari sisi pintar tapi gak peka. Pada kasus 1, kurangnya empati antar siswa, apa yang menunjukkan kurangnya perkembangan afektif. Siswa tersebut baru sampai pada tahap kognitif, dia tahu temannya nilainya rendah, tapi gagal di tahap afektif, yaitu tidak mampu merasakan dampak emosional dari ucapannya. Ia tidak memiliki perspektif taking, yaitu kemampuan melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Peran guru jangan hanya menghukum, tapi harus melakukan restoratif justice, yaitu ajak siswa tersebut berdiskusi tentang bagaimana rasanya jika posisi dibalik. Guru perlu membiasakan budaya validasi perasaan di kelas agar empati menjadi kebiasaan, bukan sekedar teori. Pertama, kalau kita lihat secara kritis, siswa ini sebenarnya sudah matang secara kognitif, tapi siswa tersebut gagal total secara afektif. Dia tahu kalau temannya nilainya rendah, tapi dia nggak bisa merasakan kalau ucapannya itu menyakitkan. Di slide yang dijelaskan pada tahap penghayatan, nah siswa ini tuh macet di situ. Dia punya datanya, tapi nggak punya rasa empatinya. Terus yang kedua, ketika dia bilang cuma bercanda, itu sebenarnya bukti bahwa superego atau kontrol batinnya belum terbentuk dengan kuat. Dia gagal melakukan perspektif taking atau melihat dunia dari sepatu orang lain. Dia menganggap temannya itu objek mainan, bukan manusia yang punya perasaan. Kalau ini dia cacat secara akademik, tapi cacat secara sosial karena nggak bisa menghargai emosi orang lain. Penanganan dari peran seorang guru. Terakhir, peran guru di sini bukan cuma menghukum. Kalau cuma dihukum, si siswa cuma bakal takut bukan sadar. Guru harus pakai pendekatan restoratif justice. Artinya, siswa diajak melihat dampak langsung atas perbuatannya. Guru harus jadi figur ideal yang memvalidasi perasaan korban supaya si pengejek sadar bahwa emosi itu nyata dan punya konsekuensi, bukan sekedar bahan tawa. Pintar itu urusan otak, tapi peduli itu urusan hati. Kalau pendidikan cuma ngejar nilai atau kognitif tanpa ngurusin empati atau afektif, kita cuma bakal nyetak orang pintar yang jahat. Yang selanjutnya kasus 3, di mana rendahnya motivasi belajar, hubungan afektif dan motivasi afektif. Afektif adalah bahan bakar kognitif jika siswa merasa tidak dihargai. Otak akan masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode, bukan mode belajar. Motivasi tidak akan muncul jika kebutuhan dasar akan rasa aman dan harga diri belum terpenuhi. Tindakan guru mulai dengan pendekatan personal, ubah strategi dari mengajar materi menjadi membangun koneksi. Ucapan sederhana seperti "saya senang kamu bisa hadir hari ini" bisa meningkatkan keterlibatan emosional siswa secara signifikan. Secara kritis, kita harus paham bahwa afektif adalah bahan bakar kognitif. Otak manusia itu punya sistem prioritas. Kalau secara afektif siswa merasa terancam, tidak dihargai,
atau merasa bodoh, otaknya akan mengaktifkan survival mode. Dalam kondisi ini, bagian otak yang berfungsi untuk belajar, seperti berpikir logis, akan tertutup karena energinya habis dipakai untuk melindungi harga dirinya yang terluka. Masalah harga diri atau self-esteem. Siswa yang melamun dan tidak mengerjakan tugas seringkali dianggap malas. Padahal secara afektif dia sedang mengalami krisis eksistensi. Jika dia merasa tidak dihargai oleh guru atau teman, dia akan merasa bahwa usahanya tidak ada gunanya. Jadi, rendahnya motivasi itu bukan karena dia tidak mampu secara intelektual, tapi karena fondasi emosionalnya runtuh. Dia merasa tidak punya tempat di kelas itu. Makanya, tindakan guru harus berubah. Sebelum memberikan materi atau konten, guru harus membangun koneksi dulu. Seperti ucapan "Saya senang kamu bisa hadir." Itu bukan sekedar basa-basi, tapi cara untuk memvalidasi keberadaan siswa tersebut. Secara kritis, keterlibatan emosional adalah gerbang utama untuk menuju keterlibatan intelektual. Tanpa rasa aman secara emosional, informasi sesimpel apapun tidak akan bisa masuk ke memori jangka panjang siswa. Jadi teman-teman, poin penting di kasus 3 ini adalah anak-anak tidak akan belajar dari orang yang tidak mereka sukai atau yang tidak mereka hargai. Motivasi itu bukan cuma soal nilai bagus, tapi soal perasaan bahwa aku berharga di kelas ini. Kalau aspek afektif ini diabaikan, strategi mengajar secanggih apapun gak akan mempan karena siswanya sudah menutup diri duluan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.